Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Ardiwibowo dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan. Pada poin pengajaran, kami memilih mata kuliah fotografi dengan bobot 2 SKS yang dibagi dalam 40% teori dan 60% praktikum. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang akan diperuntukkan untuk mahasiswa semester 3. Pemilihan fotografi dikarenakan sesuai dengan background pendidikan kami yang berfokus pada fotografi. Deskripsi mata kuliah ini berfokus pada konsep dasar fotografi, komposisi, dan teknik pengambilan foto, serta aplikasinya ke berbagai objek. Kompetensi yang diharapkan adalah kompetensi konseptual, yaitu tentang teori fotografi dan komposisi, sedangkan yang kedua adalah kompetensi keterampilan yang mana terkait dengan pengoperasian kamera dan aplikasi setting dalam beberapa proyek fotografi. Materi pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu pertemuan pertama sampai pertemuan 5, mahasiswa akan dikenalkan teori dasar fotografi, exposure, dan komposisi. Kemudian 5 pertemuan awal ini merupakan dasar pengetahuan fotografi. Selanjutnya, pertemuan 6 sampai 14, mahasiswa akan lebih banyak praktikum fotografi tentang teknik dasar fotografi, yaitu freezing, framing, panning, zooming. Kemudian dilanjutkan dengan tata cahaya seperti butterfly, loop, split, dan Rembrandt. Kemudian dari teknik dasar ini akan diaplikasikan ke foto produk, foto studio, foto arsitektur, dan juga akan disertai dengan hunting di luar kelas. Di sela pertemuan akan diadakan review beberapa karya. Tentang praktikum nantinya akan dilaksanakan di studio fotografi. Alat akan disediakan oleh kampus sehingga mahasiswa lebih terbantu. Sedangkan untuk praktik mandiri, mahasiswa diperbolehkan meminjam alat dari lab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada mata kuliah ini, pendekatan yang dilakukan adalah student-centered learning, di mana mahasiswa akan lebih berperan aktif dalam perkuliahan. Model pembelajaran merupakan project-based learning, di mana mahasiswa akan diberikan sebuah proyek fotografi untuk diselesaikan secara individu. Kemudian untuk metode pembelajaran, diskusi dan tanya jawab, serta demonstrasi disesuaikan dengan jenis materi perkuliahan. Interaksi dengan mahasiswa menggunakan dua cara. Yang pertama, sinkronus menggunakan platform Zoom dan juga bertemu langsung di studio fotografi pada saat praktikum dengan peserta terbatas berprotokol kesehatan. Yang kedua, berupa asinkronus menggunakan platform Google Classroom untuk submit tugas dan interaksi pada kolom komentar, serta WhatsApp Group untuk diskusi. Asesmen yang akan dilakukan disepakati bersama dalam kontrak kuliah yang terdiri dari tugas harian, UTS, UAS, serta presensi dan sikap. Tugas harian akan berupa paper dan portofolio fotografi. UTS akan berupa demonstrasi mahasiswa mempersiapkan sebuah set foto, sedangkan UAS akan berupa katalog portofolio berbentuk digital. Demikian yang bisa disampaikan untuk penjelasan mata kuliah fotografi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Di pertemuan ini kita akan melanjutkan materi di pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya di mata kuliah fotografi kita mengenal bagian-bagian dari kamera, ada lensa dan ada bodi. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang exposure. Nah, apa itu exposure? Kalau sekarang mungkin exposure itu teman-teman mengenalnya dengan mendapatkan sebuah
mendapatkan sebuah angin gitu ya, sehingga jadi lebih terkenal. Tapi dalam fotografi exposure sedikit berbeda. Nah, apa itu exposure kita akan berbagi ini hari ini. Oke, saya share screen. Udah pada tahu belum nih apa sih exposure itu? Teman-teman, mungkin ada yang sudah tahu, mungkin ada yang belum tahu. Adakah? Saya Pak, Apa? Anom, silakan. Wah, ini setahu saya sih exposure itu ini sih Pak, kayak pengaturan cahaya di kamera gitu Pak. Tapi pengaturan saya di eh, kamera. segitu doang sih saya tahunya Pak. Oke, yang lain gimana? Apakah sudah ada yang tahu exposure? Ada yang mau berpendapat dulu? Silakan. Selain Anom, Mas Hanan mungkin atau Mbak Dian Prameswari, silakan. Setaunya dulu, tidak apa-apa. Apa sih exposure? Apa sih? Ini sama ya. Ada satu istilah lagi sebenarnya namanya pajanan. 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 Ini istilah dalam bahasa Indonesianya. Kita mungkin perlu tahu dulu bagian-bagian dari exposure ya, atau exposure ini. Oke. Nah, ini adalah bagian-bagian dari exposure, teman-teman. Terdiri dari 3 bagian yang terdiri dari ada aperture, ada shutter speed, dan ada ISO atau ASA dulu sebutannya ASA atau ISO. Nah, ketiganya ini disebut dengan the exposure triangle atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan segitiga exposure. Nah, 3 hal ini merupakan dasar dari fotografi itu bisa terjadi. Nah, apa sih aperture, apa shutter speed, dan apa ISO, kita akan bahas lebih detail. Setelah kita tahu apa itu aperture, apa shutter, apa itu ISO, baru kita nanti akan tahu, oh exposure itu apa. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah diafragma atau bisa disebut juga dengan aperture, atau disimbolkan dengan huruf F, kemudian ada slash-nya, seperti itu. Pengertiannya, ya aperture ini adalah lubang tempat masuknya cahaya. Nah, ini lubangnya seperti ini, lubang tempat masuknya cahaya. Nah, kira-kira nih teman-teman, kalau lubang tempat masuknya cahaya itu ada di bagian mana kira-kira? Ada di lensa atau di bodi? Di lensa, Pak. Di lensa. Wah, Alim udah sering motret ya kayaknya ya. Makanya tahu kalau di lensa. Oke, betul banget Alim. Terima kasih. Memang betul tempat masuknya cahaya itu ada di lensa ya. Nah, lubang masuknya ini bermacam-macam teman-teman, bisa diatur ya. Dari mulai yang paling lebar, ada ukurannya juga, dan ada yang paling sempit ya. Dan ada ukurannya juga yang paling sempit. Oke, yang paling lebar itu segini, yang paling sempit ya seperti itu. Setiap lensa punya ukurannya masing-masing, sehingga setiap lensa punya karakter, efek, dan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Misalkan ini kan lensa 50 mili ya, 50 mili itu lensa fix, bisa dibuka selebar-lebarnya, tergantung harga lensa ya. Lensa semakin mahal, aperture-nya ini semakin bisa dibuka lebar. Nah, kalau lensa murah biasanya kisarannya cuma di paling 3,5 paling mungkin, atau di 4 malahan. Nah, kenapa sih ada perbedaan bukaan ini? Nah, kalau lebih terbuka lebar, efeknya apa? Kalau lubangnya kecil, efeknya apa? Seperti itu. Nah, ini adalah contoh simulasi ketika teman-teman memotret menggunakan 2 varian aperture yang berbeda atau diafragma yang berbeda. Bisa kita lihat yang paling signifikan apanya teman-teman dari 2 foto ini? Ya, Fokusnya. fokusnya gimana? Satunya fokusnya luas, satunya fokusnya kecil. Oh, oke. Terima kasih Alim. Fokusnya ya. Oke. Yang lain silahkan. Ada pendapat lagi? Perbedaan yang paling mencolok apa sih? Yang atas?
dari mulai benteng sampai benteng semuanya terlihat detail ya teman-teman ya. Sebutannya itu bukan fokus teman-teman, sebutannya itu adalah ruang tajam. Nah, ruang tajamnya yang berbeda. Yang memakai f22 itu ruang tajamnya hampir di keseluruhan foto. Sedangkan kalau yang memakai f bukaan lebar seperti yang tadi, ini kan f28 lebih lebar dibandingkan f22. Efeknya adalah ketika dibuka lebih lebar, cahaya lebih banyak yang masuk, tapi dia ruang tajamnya sedikit. Itu ya. Ketika kita ngomong fokus, dua-duanya ini fokus. Jadi fokus itu adalah titik di mana sebuah objek paling tajam ya. Nah, ketika kita ngomong diafragma, kita tidak lagi ngomong fokus sebenarnya. Fokus itu adalah perkara lain. Yang dihasilkan oleh diafragma ini adalah ruang tajam. Sehingga dari benteng ke benteng kelihatan semua, tapi yang bagian sini ruang tajamnya hanya kecil, hanya di bagian raja. Nah, hal ini itu disebut dengan DOF atau depth of field, DOF. Nah, DOF-nya lebar itu semuanya kelihatan, tapi kalau DOF-nya sempit, ya karena ngomong sempit ya pastinya lebih kecil ya. Seperti itu. Ada pertanyaan dulu mungkin sampai sini dari teman-teman. Jadi Alim tadi kurang dikit sebenarnya Alim. Itu ada pertanyaan dulu, silakan teman-teman. Belum ya mungkin ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya yang gantian tanya. Nah, ini melihat efek yang terjadi ini kira-kira memakai diafragma 2,8 atau 22. Dan kenapa alasannya? 2,8 2,8 Pak. 2,8. Alasannya kenapa? Oke. Alasannya bokeh. Karena Ruang tajamnya. area fokus dan ruang tajamnya sempit kok. Oh, Mukhlis, terima kasih ini. Betul sekali ya, memakai 2,8 karena terlihat sekali ruang tajamnya hanya ada di area wajah Siberian Husky ini. Area di luar itu blur. Atau tadi Alim sempat menyinggung ada istilah namanya bokeh ya. Bokeh itu situasi di mana background-nya itu out of focus gitu. Dan out of focus-nya itu menambah estetik, itu namanya bokeh. Bokeh tulisannya B O K E H, bokeh. Nah, kemudian sebaliknya kalau ini tentu saja memakai f yang 2,8. Yuk, 22. 22, Pak. 22 atau 2,8 Andi? 22, Pak. 22. Kenapa kok 22? Karena ruang tajamnya lebih luas, Pak. Oke, ruang tajamnya luas yang dihasilkan. Bisa dilihat dari objek yang ada di semua bagian foto terlihat tajam. Betul. Oke. Nah, konklusinya adalah angka aperture atau diafragma semakin besar akan membuat depth of field, nah ini istilahnya tadi DOF, ruang tajam semakin dalam. Jadi pakai 22 itu ruang tajamnya semakin dalam. Biasanya f22 ini dipakai untuk memotret apa teman-teman kira-kira yang membutuhkan semuanya tajam objeknya? Manusia kan? Panorama. Panorama, betul. Kalau manusia kira-kira foto yang seperti apa? Foto wedding ya. Nah, foto wedding kenapa butuh diafragma yang tinggi? Karena kan berjajar orangnya. Nah, nanti kalau yang fokus hanya mantennya saja, nah Anda bisa dimarahi sama yang sewa itu. Loh, ini keluarganya kok tidak fokus gitu. Nah, ini mungkin bisa menjadi pelajaran untuk teman-teman nih nanti kalau mau ngambil foto wedding. Oke, aperture ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke bagian sebelumnya. Mungkin belum ya, sambil jalan nanti silahkan ada. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Yang kedua adalah shutter speed ya. Ya, shutter speed ini adanya di bodi kamera ya, di dalam sini biasanya. Nah, kalau teman-teman punya kamera digital biasanya bunyinya
krik-krik. Kalau dulu zaman analog bunyinya masih cekrak gitu karena dia seperti yang ada di contoh ini satu objek bisa dipotret menggunakan shutter speed yang berbeda dan efeknya juga menjadi asik ya ternyata ya. Shutter speed ini bisa buat mainan macam-macam. Nah, tabelnya sih seperti ini ya teman-teman ya. Ketika angkanya 500 itu dia menjadi cepat ya. Kalau angkanya semakin turun 30, 15 dia menjadi semakin lambat. Nah, ini yang perlu dipahami adalah ini teman-teman. Kira-kira satu ini maksudnya apa ya teman-teman ya? Adakah yang sudah tahu? Ada angka 1 ini. Adakah yang tahu maksud dari angka 1 dari kecepatan Rana? 1 second, Pak. Second, Pak. Detik. 1 second, 1 detik. Oke, betul. Nah, kalau menunjukkan angka 250 artinya 1 detik dibagi 250. Nah, itu adalah kecepatannya. Semakin rendah, ketika menangkap objek yang bergerak, dia semakin shake ya, semakin shake. Kalau yang 500 dia seolah-olah diam walaupun objeknya bergerak sangat cepat. Tapi kalau setengah objeknya goyang sedikit, dia akan terekam shake ya. Nah, apakah harus pakai kecepatan tinggi terus? Oh, enggak. Ada masa-masa di mana kita harus menggunakan kecepatan rendah. Nah, seperti apa sih contohnya? Nah, ini adalah contoh dari penggunaan kecepatan. Kecepatan apa nih? Tinggi atau rendah nih? Ya, otomatis rendah ya. Karena kalau kecepatan tinggi, airnya tidak akan bisa menjadi kelihatan seperti kapas ya. Dia akan freeze seperti contoh yang nah ini kalau kecepatan tinggi airnya menjadi seolah-olah diam ya, padahal kan ketika dipotret ini ada sendok kemudian dijatuhkan stroberi, dia kan memuncratkan the splash namanya ya, dan itu kan mungkin dipotret tidak cuma sekali tapi continuous, namanya continuous ya, continuous shutter. Dan efeknya bisa bermacam-macam ya teman-teman ya. Apakah harus pakai speed cepat terus? Enggak, tergantung kondisi. Oh iya, Pak, itu kan Silakan. nge-freeze itu kan bisa pakai shutter kecil juga, Pak. Shutter yang bawah gitu. Yang rendah itu kan bisa nge-freeze, Pak, juga. Panning. Panning itu teknik yang seperti ini teman-teman. Jadi namanya aja pen ya. Dari kata pen, kemudian tekniknya namanya panning. Jadi ketika kita memotret, kita mengikuti objeknya bergerak. Sehingga objeknya seolah-olah diam, background-nya kayak ada garis-garis gitu. Tekniknya namanya panning. Nah, bisa untuk mengisolasi objek. Nah, tapi kalau freezing, biasanya sih kecepatan tinggi. Itu. Terima kasih Alim infonya. Kalau ini kira-kira apa nih teman-teman speed yang digunakan? Kalau tari-tarian itu biasanya bergerak atau diam ya teman-teman ya? Bergerak, Pak. Bergerak. Nah, ketika bisa diam gini, otomatis shutter yang digunakan adalah shutter yang Tinggi. tinggi untuk mengisolasi objeknya. Oke, baik. Nah, ini angka shutter speed semakin besar akan membuat objek menjadi freeze. Sebaliknya, angka shutter yang rendah, objeknya akan lebih shake. Nah, tapi tidak kemudian harus pakai tinggi terus. Enggak. Nah, ini saya ada pertanyaan nih. MotoGP kan sudah ada di Indonesia sekarang nih. Kira-kira kalau mau motret Alex Espargaro misalkan, nah, Anda mendapat kesempatan ke Mandalika, shutter speed berapa ini yang digunakan? Apakah shutter speed lambat atau shutter speed cepat? Muklis, mungkin. Muklis. Shutter speed cepat, Pak. Kenapa? Kenapa kok cepat?
Karena kan motor GT nggak diem Pak, bergerak balapan. Kalau shutter speed lambat, sudah di tikungan pertama kita shutternya baru selesai ya. Oke ya. Logis ya teman-teman ya. Konsep dasar fotografi ini logis sekali. Ini yang terakhir nih teman-teman, sebutannya ISO. Bukan babat ya, tapi ya ISO ini ISO atau ASA, yaitu sebutan untuk standar kepekaan cahaya, baik itu sensor atau film. Nah, kalau fotografi digital kan sekarang pakainya sensor semua, bukan memakai film lagi. Kalau dulu sebutannya ASA 100, ASA 200 sampai ASA 1600 saya pernah memotret di film dulu. Tapi kalau sekarang digital ISO ya pakainya ISO. ISO kalau rentangnya sekarang dari 100 sampai mungkin ratusan ribu sudah ada. Jadi semakin peka terhadap cahaya. Nah, kegunaannya ISO ini ya untuk ketika kita harus memotret saat redup ya, teman-teman. Kalau cahayanya berlimpah, tidak perlu menaikkan ISO, kecuali ada setup tertentu yang membutuhkan ISO yang lebih tinggi. Tapi secara prinsip ISO ini hanya digunakan untuk kondisi gelap. Ada efeknya teman-teman, walaupun membantu di dalam kegelapan, ISO yang tinggi itu akan membuat gambar Anda sedikit demi sedikit rusak ya. Rusaknya itu menjadi banyak bintik-bintiknya. Nah, setiap kamera itu punya range ISO, rentang ISO yang berbeda-beda. Misalkan di kampus ini punya 70D ya, ISO-nya bisa sampai 25.000. Tapi untuk mendapatkan gambar aman itu saya sudah pernah coba di 6.400 kalau tidak salah. Nah, setiap kamera punya rentang ISO-nya sendiri-sendiri. Mungkin kameranya Alim Alpha 7 berapa Lim? Punya Lim? Mark 3 Pak. Mark 3 mungkin lebih punya rentang ISO yang bagus. Mungkin bisa sampai 25.000 masih aman. Sudah pernah coba Lim? Nggak pernah tinggi-tinggi Pak. Nggak pernah tinggi-tinggi. Karena Iya, jarang hasilnya motret low light ya. Iya. Itu. Nah, ini ISO 200 masih terlihat aman, ISO 1600 sudah mulai ada bintik-bintik, dan kalau kita pakai ISO 25.000 dia kelihatan banget berpasir ya. Itu. Nah, penggunaan ISO terlalu tinggi akan membuat gambar itu seperti ada noise-nya atau grainy atau berpasir. Sebutannya seperti itu. Saya mau tanya Pak, Oke, silakan. kenapa sih Pak kok ISO yang tinggi itu bisa menghasilkan noise gitu? Itu Oke. apa gitu? Ya, karena kan sebenarnya jawabannya gampang, Lim. Karena dia dipaksa untuk memberikan standar cahaya yang standar kan. Sehingga efeknya adalah dia kualitas perekamannya menjadi tidak bagus. Sesimpel itu saja jawabannya. Nah, fotografi itu unsur utamanya kan adalah cahaya. Ketika cahayanya redup dan sensornya yang dibuat peka, kan itu memaksakan loh sebenarnya. Sensornya dipaksa untuk kayak kita mata kita dipaksa membaca tapi kondisinya gelap. Kan mata kita yang bekerja sangat keras gitu. Nah, efeknya kalau di sensor itu ya dia menjadi berpasir itu tadi. Kayak titik-titiknya menjadi keluar banyak. Dibedakan ketika cahayanya melimpah kayak mungkin siang ini ya, matahari sedang panas terik ya, kan kita membaca lebih mudah juga, analoginya seperti itu. Jadi kenapa kok berpasir? Karena sensornya dipaksa untuk menormalkan situasi yang gelap itu, makanya dia efeknya berpasir. Setelah penjelasan barusan, berarti exposure apa dong? Kita kembali ke slide yang pertama berarti. Exposure apa? Kalau Muklis, apa Klis? Kalau exposure itu tadi Pak seperti yang sudah dijelaskan,
Ada 3 yaitu shutter speed, diafragma, sama ISO. Oke. Jadi exposure itu gabungan dari 3 hal ya teman-teman ya, yang dengan setting-setting tertentu akan menghasilkan foto yang baik. Pada dasarnya pengertian exposure itu seperti itu. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, nah seperti yang saya sampaikan minggu lalu, yang namanya memotret itu tidak jauh beda dengan naik sepeda, berenang maupun menerbangkan pesawat. Nah, tidak mungkin kita hanya tahu teori tanpa kita praktik ya. Untuk tugas minggu ini, sekaligus untuk portofolio teman-teman, ada 3 jenis tugas ya. Nah, yang pertama, memotret objek diam, yang diam saja, seperti contohnya ini tadi, papan catur ini, diam objeknya, dengan variasi aperture atau variasi F. Itu. Nah, berapa? Minimal 3 objek ya. 3 objek untuk objek yang pertama. Jadi misalkan ada papan catur, kemudian ada bunga, kemudian ada apa lagi yang ketiga, ada pot misalkan, biar tidak jauh-jauh seperti itu. Objeknya diam. Lalu ada yang kedua, memotret objek bergerak dengan variasi shutter speed. Nah, biar teman-teman merasakan, oh shutter speed cepat itu rasanya seperti ini, shutter speed lambat itu seperti ini. Nah, ada juga tadi istilah namanya panning ya, menggunakan speed lambat, tapi kameranya digerakkan untuk mengikuti objeknya, sehingga objeknya tetap bisa fokus, bisa tajam, tapi objek sekitarnya menjadi blur. 3 foto juga. Kemudian ini yang mungkin agak butuh situasi tertentu ya, karena mainan ISO itu harus agak redup gitu. Jadi variasi ISO dari yang rendah, sedang, dengan yang paling tinggi. Nanti teman-teman objeknya boleh sama ini untuk yang ISO, tapi nanti efeknya apa? Oh, memotret di bawah cahaya matahari ISO-nya segini, kalau memotret dengan ISO yang sedang, misalkan 2000 misalkan, itu kan ISO sedang, dengan ISO yang paling tinggi di kamera teman-teman masing-masing. Adakah pertanyaan untuk tugasnya? Jelas? Jelas, Pak. Ya, Pak, sudah jelas. Baik. Nah, pengumpulan tugasnya melalui Google Classroom. Ya, jika ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan di grup WhatsApp kita terkait apakah sudah seperti ini Pak, atau mau diskusi, mau hal-hal lain terkait dengan tugas kita ini, bisa kita diskusikan di WhatsApp group. Seperti itu, teman-teman, untuk kuliah hari ini, exposure, teman-teman harus mencoba sekaligus membuat portofolio, mastering ya, nggak mungkin memotret itu tanpa mastering, dan yang jelas teman-teman bisa berlatih semakin banyak itu semakin baik. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri kuliah hari ini? Baik ya, cukup jelas teman-teman. Kalau memang tidak ada pertanyaan, selamat hunting, hati-hati di jalan, tetap ada protokol kesehatan. Pokoknya mastering fotografi itu harus mencoba banyak hal. Nanti kalau di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan adakan hunting bareng-bareng di lokasi yang asik tentu saja. Begitu teman-teman untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sekali atas segala atensinya. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di grup. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.